Tangis Nyi Hyang pecah, alasan sebenarnya Deddy Mulyadi tak boleh menikah lagi akhirnya terungkap. Suasana haru menyelimuti lembur pakuan, sosok yang selama ini dikenal bijak dan penuh cinta, kini justru menjadi pusat perhatian. Nyi Hyang akhirnya buka suara, dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan satu permintaan yang mengejutkan. Bahwa Deddy Mulyadi tidak boleh menikah lagi, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa permintaan itu begitu dalam dan menyentuh? Nama Deddy Mulyadi sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat Jawa Barat. Dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ia juga dikenal sebagai figur ayah yang hangat bagi anak-anak di sekitarnya. Di tengah kesibukannya, hadir sosok yang begitu dekat di hati, yakni Nyi Hyang. Hubungan keduanya bukan sekadar kedekatan biasa, melainkan penuh makna, penuh kasih, dan penuh perhatian. Namun di balik kebersamaan itu, tersimpan kekhawatiran besar. Dalam sebuah momen yang tidak disangka, Nyi Hyang tiba-tiba menyampaikan isi hatinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, jangan kawin lagi." Kalimat sederhana, namun langsung membuat suasana hening. Semua yang hadir terdiam, tak menyangka permintaan itu akan keluar dari sosok yang selama ini ceria. Deddy Mulyadi pun terlihat terpaku, matanya menatap dalam, mencoba memahami perasaan yang sedang disampaikan. Setelah ditelusuri, ternyata ada alasan yang begitu menyentuh di balik permintaan itu. Nyi Hyang merasa bahwa perhatian dan kasih sayang yang ia terima selama ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia takut, jika suatu hari semuanya berubah, takut kehilangan sosok yang selalu ada. Takut berbagi perhatian, dan takut tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidup Deddy Mulyadi. Ini bukan soal melarang, melainkan soal rasa takut kehilangan. Rasa yang sangat manusiawi, terutama bagi seseorang yang merasa sangat disayangi. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi tidak langsung menjawab. Ia justru mendekat, dan mencoba menenangkan. Dengan lembut, ia menunjukkan bahwa kasih sayang tidak akan hilang begitu saja. Bahwa hubungan yang sudah terjalin, tidak akan tergantikan. Momen itu pun berubah menjadi sangat emosional. Banyak yang menyaksikan ikut menitikkan air mata. Kejadian ini langsung menjadi sorotan publik, banyak yang tersentuh. Menganggap ini sebagai gambaran hubungan penuh kasih yang tulus. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa keputusan hidup tetap ada di tangan masing-masing. Terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti, momen ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan emosional yang terjalin. Kisah ini bukan sekadar tentang larangan, bukan pula tentang keputusan. Namun tentang perasaan, tentang ketulusan, dan tentang rasa takut kehilangan seseorang yang sangat berarti. Nyi Hyang telah menyampaikan isi hatinya, dan dunia pun kini memahami bahwa di balik sosok kuat, selalu ada hati yang ingin dijaga. Malam itu di lembur pakuan, suasana berubah menjadi sangat sunyi. Angin berhembus pelan, lampu-lampu redup menemani percakapan yang penuh makna. Nyi Hyang masih terdiam, matanya sesekali menatap ke arah Deddy Mulyadi. Seolah ingin memastikan, bahwa sosok yang ia percaya, benar-benar memahami isi hatinya. Deddy pun akhirnya berbicara, dengan suara pelan, ia berkata, "Semua yang ada di hidup ini, tidak akan menghapus yang sudah ada." Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Perlahan, ingatan demi ingatan mulai muncul, kebersamaan, tawa, dan momen sederhana yang ternyata begitu berarti, bagi Nyi Hyang. Semua itu bukan sekadar kenangan, tapi bagian dari hidup yang tidak ingin ia kehilangan. Ia pernah merasakan, bagaimana hadirnya sosok yang peduli, yang mendengarkan, yang menjaga, yang membuatnya merasa tidak sendiri. Dan karena itu, rasa takut kehilangan menjadi begitu besar. Balik permintaannya, tersimpan suara hati yang sangat jujur. Bukan tentang melarang, bukan tentang mengatur, namun tentang keinginan sederhana. Tetaplah seperti sekarang, kalimat yang mungkin tidak terucap. Namun sangat terasa, bagi banyak orang, ini mungkin terlihat biasa. Tapi bagi seorang anak, kehadiran dan perhatian adalah segalanya. Di sisi lain, Deddy Mulyadi berada dalam posisi yang tidak mudah. Sebagai seorang tokoh publik, kehidupannya selalu menjadi perhatian. Setiap keputusan, selalu dinilai, selalu diperbincangkan. Namun di balik itu semua, ia tetap seorang manusia, yang juga memiliki perasaan, dan tanggung jawab emosional. Antara kehidupan pribadi, dan perasaan orang-orang terdekat. Menjadi dilema yang tidak sederhana, tak ada lagi kata-kata panjang. Hanya air mata, yang jatuh perlahan, namun justru disitulah. Semua terasa begitu nyata, Nyi Hyang menangis, bukan karena marah. Tapi karena takut kehilangan, takut berubah. Takut semuanya tidak lagi sama, dan di momen itu, semua yang melihat, ikut merasakan. Kisah ini memberikan satu pelajaran penting, bahwa perhatian dan kehadiran
adalah hal kecil yang berdampak besar. Kadang kita tidak sadar bahwa seseorang bisa sangat bergantung secara emosional. Bukan karena lemah, tapi karena merasa nyaman. Akhirnya, malam itu pun berlalu. Namun perasaan yang tersampaikan tidak akan pernah hilang. Permintaan Nyi Hyang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan kisah ini. Dan bagi Deddy Mulyadi, ini bukan sekadar ucapan, tapi sebuah amanah perasaan. Dunia yang terus berubah, ada satu hal yang tetap. Keinginan untuk tidak kehilangan orang yang kita sayangi. Pagi pun tiba di Lembur Pakuan, namun suasana tak lagi sama. Biasanya penuh canda, kini terasa lebih tenang, bahkan cenderung hening. Nyi Hyang terlihat lebih pendiam, ia banyak menunduk, seolah masih memikirkan apa yang telah ia ucapkan semalam. Sementara Deddy Mulyadi mencoba tetap seperti biasa. Namun dari sorot matanya, terlihat jelas, ia juga sedang memikirkan sesuatu. Hari itu, ada jarak yang terasa, bukan jarak fisik. Melainkan jarak perasaan, percakapan menjadi lebih singkat. Tatapan menjadi lebih dalam, dan keheningan justru berbicara lebih banyak. Nyi Hyang seolah takut jika ucapannya semalam membuat segalanya berubah. Ia tidak ingin menjauh, namun juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Melihat perubahan itu, Deddy Mulyadi akhirnya mengambil langkah. Ia mendekat, dan mencoba mencairkan suasana, dengan cara sederhana. Mengajak berbicara, mengajak bercanda, bukan untuk menghapus perasaan. Tapi untuk menunjukkan, bahwa semuanya masih sama. Bahwa kehadiran, tidak berubah, bahwa perhatian, tetap ada. Perlahan, senyum itu kembali muncul, meski belum sepenuhnya lepas. Namun cukup untuk menghangatkan suasana, Nyi Hyang mulai kembali seperti biasa. Meski masih menyimpan sedikit rasa khawatir, namun satu hal mulai terlihat jelas. Ikatan itu masih kuat. Kisah ini bukan hanya tentang satu malam atau satu kalimat, tapi tentang hubungan manusia, tentang bagaimana seseorang bisa merasa sangat berarti hanya karena kehadiran orang lain, dan bagaimana rasa takut kehilangan bisa muncul tanpa kita sadari. Apa yang disampaikan Nyi Hyang bukanlah larangan mutlak, namun sebuah pesan bahwa ia ingin tetap merasa diperhatikan, tetap merasa dekat, dan tetap menjadi bagian penting. Sebuah keinginan sederhana, yang sebenarnya dimiliki banyak orang. Hari itu pun berakhir dengan lebih tenang, tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya pemahaman, bahwa setiap hubungan butuh dijaga, butuh dipahami, dan butuh kepekaan, dan bagi Deddy Mulyadi, momen ini menjadi pengingat, bahwa kehadirannya sangat berarti bagi seseorang. Di balik sosok kuat, selalu ada hati yang ingin dijaga. Di balik senyuman, kadang tersimpan rasa takut kehilangan. Dan di balik sebuah permintaan sederhana, tersimpan cinta yang begitu dalam. Kisah ini mengajarkan kita, untuk lebih peka, lebih memahami, dan lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, karena terkadang, yang dibutuhkan bukanlah janji besar, tapi kehadiran yang tetap sama. Di balik semua yang terlihat, ada perasaan yang tak selalu terucap. Nyi Hyang mungkin sudah tersenyum kembali, namun di dalam hatinya, masih ada bisikan kecil. Jangan berubah, sebuah harapan sederhana, yang terus ia pegang dalam diam. Sementara itu, Deddy Mulyadi memahami, bahwa tidak semua perasaan harus dijawab dengan kata-kata. Kadang, cukup dengan sikap, cukup dengan kehadiran. Hari demi hari pun berlalu, tak ada lagi pembicaraan tentang larangan itu. Namun maknanya tetap hidup, perlahan, semuanya kembali berjalan. Tapi dengan satu perbedaan, kini, ada rasa yang lebih dijaga. Lebih hati-hati, lebih peka, dan lebih dalam. Perubahan itu mungkin tidak terlihat besar. Namun terasa, perhatian yang sedikit lebih lama, sapaan yang sedikit lebih hangat. Dan kehadiran yang lebih terasa, hal-hal kecil, yang justru memiliki arti besar. Dan disitulah, hubungan itu tumbuh semakin kuat. Kini mulai terlihat jelas, bahwa tidak boleh kawin lagi. Bukanlah aturan, bukan pula paksaan, namun simbol. Simbol dari rasa sayang, rasa takut kehilangan, dan keinginan untuk tetap dekat. Bukan tentang masa depan, tapi tentang menjaga apa yang sudah ada. Kisah ini, tanpa disadari, menjadi cermin, bahwa dalam hidup kita, pasti pernah ada seseorang, yang tidak ingin kita kehilangan. Yang kehadirannya, begitu berarti, dan terkadang, kita pun pernah merasa takut. Meski tidak mengatakannya, akhirnya, cerita ini bukan tentang siapa yang benar, atau siapa yang salah, namun tentang memahami, tentang mendengarkan. Meski tanpa kata, tentang merasakan, meski tanpa penjelasan. Dan tentang menjaga, meski tanpa diminta. Jika suatu hari ada seseorang yang berkata, "Jangan pergi, jangan berubah." Mungkin itu bukan larangan, melainkan cara sederhana untuk berkata, "Aku takut kehilanganmu, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir."
Semoga kisah ini bisa membuat kita lebih menghargai, lebih menjaga, dan lebih memahami, karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah siapa yang datang, tapi siapa yang tetap bertahan. Akhirnya, kisah antara Nyi Hyang dan Deddy Mulyadi bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah potongan kecil dari kehidupan yang mengajarkan kita tentang arti kehadiran, arti perhatian, dan arti seseorang dalam hidup kita. Tidak semua rasa harus diucapkan, tidak semua takut harus dijelaskan. Karena terkadang, hati sudah lebih dulu berbicara. Tanpa perlu kata-kata, apa yang disampaikan Nyi Hyang bukanlah sebuah larangan, melainkan sebuah harapan, agar kebersamaan itu tidak berubah, agar perhatian itu tetap sama, dan agar sosok yang ia sayangi tetap ada, seperti yang ia kenal. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Meski waktu terus berjalan, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang tak kalah menyentuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.